Halo dan selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Saya tahu Anda yang mendengarkan ini tipe pembelajar sejati. Anda selalu mencari wawasan baru, terus berusaha meningkatkan diri. Tapi ya saya berani bertaruh juga kalau kadang-kadang Anda merasa kewalahan gitu. Pasti, kewalahan dengan arus informasi yang nggak ada habisnya. Benar, derasnya arus informasi dan ekspektasi di sekitar Anda. Coba deh Anda bayangkan perasaan ini. Anda sedang berlari sangat kencang di atas treadmill, terus-menerus sibuk sepanjang hari. Melompat dari satu rapat ke rapat lain, membalas puluhan email, tapi begitu malam tiba, Anda berbaring di tempat tidur dan merasa lelah yang luar biasa. nah itu dia, lelah luar biasa tapi Anda merasa, kayak nggak membuat kemajuan apa-apa yang benar-benar berarti. Jika skenario itu terasa sangat familiar bagi Anda, tenang, Anda berada di tempat yang tepat. Karena hari ini kita punya tumpukan sumber yang sangat menarik untuk dibedah. Tepat sekali, mulai dari riset perilaku, artikel mendalam, hingga panduan praktek terbaik. Semuanya berakar pada filosofi esensialisme, sebuah konsep yang dipopulerkan oleh Greg McKeown. Misi kita di sesi eksplorasi mendalam ini jelas mencari jalan pintas untuk membebaskan Anda dari jebakan sibuk tapi tidak produktif. Dan merancang kerangka kerja agar Anda bisa fokus secara tajam hanya pada hal-hal yang benar-benar esensial saja. Oke, mari kita bedah ini. Realitas modern kita menuntut kita untuk selalu on, kan? Ada semacam tekanan tak terlihat bahwa untuk menjadi sukses, kita harus mengiyakan setiap peluang, mengambil setiap proyek dan menjadi segalanya bagi semua orang. Dan disitulah letak jebakan terbesarnya. Kita hidup dalam kultur yang bisa dibilang mendewakan kesibukan sebagai lancana kehormatan. Kalau nggak sibuk berarti nggak sukses. Padahal itu ilusi ya, sangat ilusif. Dari sumber-sumber yang kita kaji, ada satu pergeseran paradigma dasar yang harus kita lakukan sebelum masuk ke strategi apapun. Ini adalah ketegangan utamanya. Anda bisa melakukan apa saja, tetapi Anda tidak bisa melakukan segalanya. Secara fisik dan mental itu mustahil. Tentu saja, secara logistik juga itu adalah sebuah kemustahilan. Nah, esensialisme ini sering disalahartikan. Banyak orang berpikir ini cuma sekedar trik produktivitas baru atau semacam gaya hidup minimalis di mana Anda hanya membuang-buang barang dari laci meja kerja Anda. Kayak metode bersih-bersih rumah gitu ya. Benar, padahal esensinya jauh lebih radikal dari itu. Ini adalah sebuah disiplin sistematis tentang pengejaran konsep, sedikit tapi lebih baik, atau less but better. Yang sangat memukau di sini adalah, metrik keberhasilannya bukan tentang seberapa banyak kotak to-do list yang bisa Anda centang dalam sehari, Tapi lebih ke kualitasnya. melainkan apakah Anda sedang mengerjakan hal yang tepat. Ini tentang kemampuan menyaring sinyal dari kebisingan. Membedakan sinyal dari kebisingan. Itu konsep yang sangat solid. Tapi prakteknya seringkali berbenturan dengan realitas sehari-hari kita. Seringkali kita merasa energi kita tersebar ke segala arah, bereaksi pada email yang dilabeli penting atau urgent oleh orang lain. Padahal bagi tujuan utama kita, itu sama sekali tidak esensial. Nah, itulah pola pikir non-esensialis, membiarkan agenda orang lain mendikte jadwal kita. Hari ini, kita akan membedah bagaimana memutar balik keadaan tersebut menjadi pola pikir esensialis melalui sebuah kerangka kerja 3 langkah. Dan fase pertamanya adalah eksplorasi. Ya, fase pertama, eksplorasi. Ini adalah seni memisahkan yang vital dari yang sepele. Dan yang menarik, sumber-sumber kita memulai fase ini bukan dengan teknik manajemen waktu atau aplikasi kalender. Besar. Betul, dengan menjaga apa yang mereka sebut sebagai aset utama. Dan tebak apa aset terpenting itu? Diri Anda sendiri. Asumsinya sangat sederhana. Anda tidak akan bisa menganalisis masalah kompleks atau membedakan mana yang penting jika Anda kurang tidur dan hidup hanya dengan dorongan kafein. Betul sekali. Analisis dari sumber kita menyoroti fenomena yang cukup tragis di dunia profesional kita. Tidur yang cukup, waktu untuk pemulihan, dan olahraga rutin seringkali dipinggirkan, dianggap sebagai semacam kemewahan. Atau hadiah setelah kerja keras. Ya, sesuatu yang baru kita lakukan kalau semua pekerjaan sudah selesai. Yang mana kita tahu pekerjaan itu tidak akan pernah selesai. Bagi seorang esensialis, menjaga aset utama bukanlah hadiah dari bekerja keras. Itu adalah prasyarat mutlak untuk bisa mempertahankan kinerja tingkat tinggi. Dan menjaga aset ini tidak hanya sebatas fisik, kan? Sama sekali tidak. Ini juga sangat kognitif.
Sumber materi kita sangat menekankan pentingnya menciptakan ruang untuk berpikir. Coba Anda bayangkan mengalokasikan waktu 20 menit saja dalam sehari, benar-benar hanya untuk diam, Wah, diam tanpa melakukan apa-apa? merenung, tanpa layar, tanpa input informasi baru. Tanpa ruang kosong itu, Anda kehilangan perspektif jarak jauh. Anda tidak lagi merancang langkah strategis, Anda hanya menjadi mesin yang bereaksi terhadap krisis demi krisis. Tapi mari kita jujur sebentar. Meluangkan waktu 20 menit untuk sekedar diam di tengah jam kerja, itu rasanya sangat tidak nyaman. Apalagi kalau notifikasi di ponsel terus berbunyi dan kalender kita penuh dengan jadwal rapat. Akan ada perasaan bersalah. Iya, rasanya seperti kita sedang bermalas-malasan atau membuang waktu produktif. Ada gesekan psikologis yang besar di sana untuk sekedar menekan tombol pause dan berhenti beraktivitas. Gesekan itu sangat nyata, karena tubuh dan otak kita sudah terlalu terbiasa dengan tingkat dopamin dari kesibukan konstan. Tapi paradoksnya justru di situ. Bagaimana maksudnya? 20 menit yang Anda anggap tidak produktif itu sebenarnya adalah periode di mana otak Anda memproses informasi, melihat pola, dan akhirnya menyadari sesuatu. Mungkin Anda akan sadar, tunggu, proyek yang sedang saya kerjakan setengah mati ini sebenarnya tidak punya dampak apa-apa pada target kuartal ini. Ah, jadi itu momen pencerahannya. Benar. Tanpa jeda tersebut, Anda mungkin akan menghabiskan waktu 20 jam mengerjakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dikerjakan sama sekali. Eksplorasi menuntut ruang hampa tersebut. Berarti jeda itu berfungsi sebagai ruang evaluasi ya. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik. Setelah kita punya ruang untuk mengevaluasi, sumber kita memperkenalkan sebuah konsep yang menurut saya sangat ekstrim, namanya aturan 90%. Aturan yang sangat tegas. Ya, pada dasarnya, ketika ada tawaran proyek, undangan sosial, atau peluang apapun, kita diminta untuk menilainya dari skala 0 hingga 100 berdasarkan kriteria yang paling penting bagi kita. Jika nilainya di bawah 90, maka otomatis anggap saja itu 0. Aturan ini memaksa kita untuk menyadari bahwa jika reaksi batin kita bukan sebuah tentu saja iya atau hell yes, maka jawabannya adalah tidak. Ekstrim memang. Tapi coba kita perhatikan mengapa aturan ini dirancang sedemikian rupa. Zona bahaya terbesar dalam hidup kita bukanlah peluang yang nilainya 20 atau 30. Kalau nilainya segitu pasti langsung kita tolak. Betul. Yang sangat buruk pasti langsung kita buang. Zona bahayanya justru adalah peluang yang nilainya 70 atau 80. Peluang yang lumayan bagus, cukup menarik, atau mungkin kita pikir, bisalah nambah-nambah pengalaman. Ah, godaan dari kata lumayan. Persis. Komitmen-komitmen mediocre inilah yang diam-diam menyedot habis kapasitas kita. Saat Anda mengiyakan sesuatu yang nilainya 75, kalender Anda penuh. Lalu minggu depannya sebuah peluang langka yang nilainya 95 datang. Dan kita terpaksa menolaknya karena sudah sibuk. Ya, Anda terpaksa melepaskannya karena Anda sudah tenggelam dalam komitmen yang cuma lumayan tadi. Itu poin yang sangat masuk akal, tapi saya mau menantang sedikit penerapan prinsip ini. Realistis saja, jika saya menerapkan aturan 90% ini di kantor, lalu saya menolak setiap tugas dari atasan karena nilainya cuma 75 di skala pribadi saya mungkin akan kehilangan pekerjaan saya besok. Itu ketakutan yang wajar. Lalu bagaimana esensialisme menjawab realitas dunia kerja yang hierarkis ini? Ini pertanyaan yang sangat relevan untuk pendengar kita. Di dunia kerja, aturan 90% bukan berarti kita secara membabi buta menentang atasan. Sebaliknya, ini tentang menggunakan prinsip tersebut sebagai alat komunikasi strategis. Komunikasi strategi seperti apa? Kita bisa mengaitkannya dengan prinsip Pareto atau aturan 80-20. Kita tahu bahwa 20% dari usaha atau proyek biasanya menghasilkan 80% dari nilai perusahaan. Oke, jadi fokus pada dampaknya. Betul. Jadi, saat fase eksplorasi ini berbenturan dengan hierarki, seorang esensialis tidak bertanya, bagaimana saya bisa menyelipkan tugas baru dari atasan ini ke jadwal saya yang sudah sangat padat. Mereka akan melakukan pendekatan yang berbeda. Ya, mereka akan duduk bersama atasannya dan bertanya, dari semua inisiatif ini masalah mana yang sebenarnya paling vital untuk kita selesaikan saat ini? Wah, itu cerdas. Dengan menanyakan hal itu, Anda memaksa atasan Anda untuk ikut mengevaluasi. Tepat sekali. Atasan Anda harus memilah mana yang masuk dalam 20% yang vital dan mana yang sekedar kebisingan.
Anda bergeser dari sekedar pelaksana tugas menjadi seorang mitra strategis. Dari bagaimana cara saya melakukan semuanya, menjadi masalah utama apa yang sebenarnya sedang kita coba selesaikan. Itu sangat kuat. Katakanlah kita sudah berhasil mengeksplorasi dan menemukan apa yang vital. Sekarang kita berhadapan dengan masalah berikutnya. Meja kita yang sudah terlanjur penuh. Ya, penuh dengan sisa 80% hal yang tidak esensial. Disinilah kita masuk ke fase kedua dari kerangka kerja ini, eliminasi. Ini fase di mana kita harus mulai memotong komitmen, yang berarti kita harus berani dan sering berkata tidak. Sesuatu yang sangat sulit dilakukan banyak orang. Jujur saja, bagi kebanyakan dari kita, menolak permintaan orang lain, apalagi kalau itu dari rekan kerja yang dekat, rasanya seperti memicu konflik secara sengaja. Sangat manusiawi untuk merasa begitu. Secara evolusioner, kita ini makhluk sosial yang dirancang untuk menjaga keharmonisan kelompok. Berkata tidak seringkali terasa seperti mengancam posisi aman kita di dalam kelompok tersebut. Kita takut dianggap tidak asyik, tidak suportif, atau egois ya. Benar. Tapi, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, sumber-sumber kita menawarkan konsep the graceful no, atau seni berkata tidak secara elegan. Kunci dari the graceful no ini adalah pemisahan secara mental antara keputusan dengan hubungan pribadi. Pemisahan mental. Ya, Anda menolak permintaan atau proyeknya, bukan menolak orang yang memintanya. Memisahkan keputusan dari hubungan. Di sumber materi yang kita bahas, ada beberapa contoh skrip yang sangat praktis untuk Anda gunakan. Salah satu yang paling saya suka adalah format ini. Saya sangat ingin membantu Anda dalam proyek ini, tapi saat ini saya sedang mengarahkan seluruh fokus saya pada prioritas X, sehingga saya tidak punya kapasitas untuk memberikan perhatian penuh yang layak didapatkan oleh proyek Anda. Skrip yang sangat elegan. Kalau dipikir-pikir, cara itu sangat jujur dan malah menunjukkan rasa hormat pada proyek orang tersebut. Kita tidak ingin mengerjakannya dengan setengah hati. Persis. Anda memberitahu mereka bahwa proyek mereka penting. Memang realitasnya, ketika Anda mengucapkan kalimat itu untuk pertama kali, orang mungkin akan merasa sedikit kecewa atau terkejut. Itu pasti. Apalagi kalau mereka terbiasa mendengar kita bilang ya. Itu wajar. Tapi dalam jangka panjang, rekan kerja atau atasan akan jauh lebih menghormati orang-orang yang bisa melindungi batas waktu mereka sendiri dan secara konsisten memberikan hasil yang luar biasa pada hal yang mereka kerjakan. Ketegasan yang membangun kredibilitas. Betul. Sebuah penolakan yang jelas di awal selalu lebih baik daripada kata ya yang penuh keraguan-raguan, yang pada akhirnya hanya berujung pada tenggat waktu yang terlewat atau kualitas kerja yang buruk karena Anda terlalu lelah. Itu untuk peluang yang baru datang. Tapi masalah yang lebih pelik seringkali adalah hal-hal yang sudah terlanjur kita iakan di masa lalu. Proyek-proyek lama. Bagaimana dengan proyek yang sudah berjalan 6 bulan, menghabiskan banyak anggaran perusahaan, tapi jelas-jelas tidak membuahkan hasil? Disinilah catatan kita menyoroti sebuah jebakan psikologis klasik, sunk cost fallacy, atau jebakan biaya hangus. Kita merasa sangat berat untuk berhenti karena kita memikirkan semua waktu dan energi yang sudah kita korbankan di sana. Sunk cost fallacy ini sangat berbahaya karena memanipulasi keengganan kita terhadap kerugian atau loss aversion. Otak kita benci merasa rugi. Iya, rasanya sayang banget kalau berhenti sekarang. Jadi, untuk menyelamatkan investasi masa lalu yang buruk itu, kita malah bersedia mengorbankan masa depan kita. Baik itu waktu, uang, maupun kesehatan mental. Kita terus mempertahankan proyek yang sebenarnya sudah mati tersebut. Lalu, apa solusinya menurut esensialisme? Panduan ini memberikan taktik yang menurut saya sangat tajam untuk membongkar ilusi ini. Mereka menyebutnya strategi uncommitment atau pembatalan komitmen. Caranya, Anda harus mengajukan satu pertanyaan hipotetis ini pada diri Anda sendiri. Pertanyaan apa itu? Jika saya belum terlibat dalam hal ini sama sekali, seberapa besar usaha yang rela saya keluarkan untuk memulainya dari nol hari ini? Wow, itu pertanyaan yang langsung menusuk ke inti masalah. Jika saya tidak sedang berada di proyek ini, apakah saya akan melamar untuk ikut serta hari ini? Tepat. Kalau jawabannya adalah, tentu saja tidak, maka satu-satunya alasan kita bertahan hanyalah karena kebanggaan atau rasa bersalah. Dan itu adalah sinyal paling jelas untuk memotong kerugian kita dan segera meninggalkannya. Jangan biarkan investasi masa lalu menyandra potensi masa depan Anda. Yaitu daftar yang tidak boleh dilakukan,
atau not to-do list. Kita biasanya sangat terbiasa dengan to-do list yang daftarnya terus bertambah panjang setiap hari kan? Ya, tapi membuat batasan proaktif tentang apa yang tidak akan kita lakukan ternyata memberikan kebebasan kognitif yang luar biasa. Beberapa contoh dari catatan kita menyoroti hal ini dengan sangat konkret. Misalnya, bagi Anda yang mendengarkan, cobalah membuat aturan yang tidak bisa diganggu-gugat seperti saya tidak akan mengecek email pekerjaan setelah jam 8 malam. Atau contoh yang lebih personal. Ya, misalnya, saya tidak akan menyentuh ponsel dan mengecek media sosial di 1 jam pertama setelah bangun tidur. Kedengarannya sepele, tapi aturan-aturan ketat inilah yang berfungsi sebagai parit pertahanan untuk melindungi energi kita yang sangat terbatas. Karena pada akhirnya, esensialisme adalah tentang mendesain hidup Anda secara proaktif, alih-alih menjalani hidup secara pasif atau by default. Jika Anda tidak secara sengaja membangun parit pertahanan, seperti daftar yang tidak boleh dilakukan itu, dunia di sekitar Anda tidak akan pernah berhenti menuntut waktu Anda. Batasan Anda adalah satu-satunya perlindungan Anda. Nah, setelah kita selesai mengeksplorasi yang vital dan mengeliminasi yang sepele, kita sekarang punya visi dan ruang yang jernih. Tapi visi saja tanpa eksekusi hanyalah angan-angan belaka. Benar sekali. Dan itu membawa kita ke fase ketiga, yaitu eksekusi. Membuat tindakan terasa hampir tanpa usaha. Jadi, apa makna dari semua ini? Kita sudah punya tujuan yang jelas, kita sudah berani berkata tidak, meja kerja kita sudah bersih dari 80% hal yang tidak penting. Tapi, pekerjaan esensialnya tetap menanti untuk diselesaikan. Ya, dan kadang itu adalah pekerjaan yang paling berat dan menantang. Bagaimana kita mengeksekusinya tanpa merasa seperti sedang mendorong batu besar ke atas bukit? Salah satu strategi yang paling menarik dari sumber kita adalah tentang konsep membangun buffer atau penyangga waktu. Membangun buffer adalah penawar langsung untuk apa yang disebut oleh para psikolog sebagai planning fallacy atau kesesatan perencanaan. Kesesatan perencanaan? Tugas akan selesai. Kita selalu membayangkan skenario terbaik. Kita berpikir, oh, saya bisa menyelesaikan laporan ini dalam 1 jam, lalu langsung berangkat ke rapat, dan perjalanannya pasti lancar tanpa macet. Skenario yang terlalu indah. Asumsi dasar seorang non-esensialis adalah semuanya akan berjalan dengan sempurna. Padahal kita tahu persis bahwa dunia nyata ini sangat berantakan. Sangat berantakan. Selalu ada server yang tiba-tiba down, atau email krisis dari klien yang masuk di menit terakhir, atau anak yang tiba-tiba sakit dan harus dijemput. Skenario terbaik itu nyaris tidak pernah terjadi di kehidupan nyata. Tepat. Itulah sebabnya, seorang esensialis selalu mengantisipasi gesekan tersebut dengan menambahkan buffer sebesar 50% dari estimasi awal mereka. 50%? Iya, ini bukan berarti mereka pesimis terhadap kemampuan mereka. Mereka hanya hiperrealistis. Jika Anda merasa sebuah rapat butuh waktu 1 jam, Anda blokir 90 menit di kalender Anda. Jika sebuah proyek besar Anda perkirakan memakan waktu 2 minggu, rencanakan tenggat waktu untuk 3 minggu. Penyangga waktu ini berfungsi menyerap kejutan-kejutan tak terduga ya. Ketika hal buruk terjadi, dan itu pasti akan terjadi, Anda tidak langsung terjerumus ke mode kepanikan reaktif yang biasanya membuat kita mengambil keputusan-keputusan impulsif dan non-esensial. Menambahkan buffer 50% itu rasanya seperti memberikan izin pada diri kita sendiri untuk akhirnya bisa bernafas lega. Selain buffer, prinsip inti lainnya dalam fase eksekusi ini adalah tentang cara kita menangani rintangan. Cara yang seringkali salah kaprah. Betul. Insting pertama kita kalau menemui jalan buntu biasanya adalah dorong lebih kuat, kerja lembur, pangkas jam tidur, tapi pendekatan esensialis memutar baliknya. Alih-alih memaksakan diri bekerja lebih keras, kita diajak untuk mengidentifikasi satu titik kemacetan utama, lalu fokus menyingkirkan hambatan tersebut. Dan salah satu cara terbaik menyingkirkan hambatan harian adalah dengan mengandalkan rutinitas. Rutinitas? Iya, rutinitas adalah alat yang brilian untuk mengurangi kelelahan mengambil keputusan atau decision fatigue. Karena kita tidak perlu mikir lagi ya. Setiap kali Anda harus memilih mau pakai baju apa, sarapan apa, rute mana yang harus dilewati menuju kantor, Anda menghabiskan sedikit energi kognitif Anda. Dengan merancang rutinitas yang solid, Anda membuat keputusan-keputusan non-esensial tersebut menjadi otomatis.
Energi mental yang Anda hemat di pagi hari itu bisa Anda alokasikan sepenuhnya untuk tugas-tugas yang masuk kriteria aturan 90% tadi. Tapi, ada satu realitas keras yang harus kita hadapi dalam merancang hidup yang esensial ini. Sumber menyebutnya sebagai konsep trade-off atau pertukaran. Trade-off. Fakta bahwa kita tidak bisa memiliki semuanya, kan? Kalau kita memilih satu hal, kita otomatis harus melepaskan hal yang lain. Betul sekali, dan banyak dari kita menolak untuk menerima kenyataan ini. Kita ingin dihormati karena pekerjaan kita yang tajam dan elit, tapi kita juga ingin disukai oleh semua orang di kantor. Dan kita juga ingin selalu merasa nyaman. Realitasnya, Anda tidak bisa mendapatkan semuanya secara bersamaan. Harus ada yang dikorbankan. Jika Anda memilih untuk fokus secara obsesif pada target esensial Anda, trade-off atau harga yang harus dibayar, mungkin adalah Anda kehilangan sebagian kenyamanan Anda. Atau Anda harus menerima bahwa ada orang-orang yang mungkin kesal karena Anda tidak lagi bisa menghadiri setiap undangan sosial mereka. Esensialisme memaksa Anda untuk mengenali dan memilih trade-off Anda secara sadar. Alih-alih membiarkan situasi yang memilihkan kerugian tersebut untuk Anda. Pemilihan yang sangat sadar. Pemilihan sadar atas harga yang harus dibayar. Daripada kelelahan karena mencoba menghindari trade-off, kita menghadapinya secara langsung. Ini adalah perjalanan konseptual yang sangat padat. Mari kita rangkum intisari dari semua sumber kita hari ini untuk Anda bawa pulang. Silakan. Filosofi ini bertumpuk pada 3 pilar yang harus dijalankan secara terus-menerus. Pertama, eksplorasi. Beri diri Anda ruang hampa untuk mengevaluasi opsi yang ada, terapkan aturan 90%, dan temukan sedikit hal yang benar-benar vital. Kedua, eliminasi. Potong yang tidak esensial tanpa ampun. Berlatihlah menggunakan the graceful no, tinggalkan sunk cost fallacy, dan tegakkan daftar yang tidak boleh dilakukan. Dan ketiga, eksekusi. Lindungi waktu Anda dengan buffer 50%, bangun rutinitas yang otomatis, dan terima trade-off dengan lapang dada. Pada level terdalam, ini adalah pergeseran bahasa internal Anda. Dari yang tadinya merasa, saya harus melakukan semua ini, menjadi kekuatan untuk mengatakan, saya memilih untuk melakukan hal ini. Sebuah pergeseran yang membebaskan. Ingat satu kutipan yang sangat tajam dari Gary McKeown. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya untuk Anda. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan malam ini. Kita banyak berbicara tentang sulitnya berkata tidak, dan ketegangan saat menghadapi trade-off. Coba refleksikan kondisi Anda saat ini. Silahkan. Seberapa besar rasa kewalahan, burnout, dan kelelahan kronis yang Anda rasakan selama ini sebenarnya bukan berasal dari volume pekerjaan yang secara objektif memang terlalu berat. Lalu dari mana asalnya? Bagaimana jika kelelahan itu sebenarnya bersumber dari ketakutan tersembunyi Anda untuk tidak disukai orang lain? Apakah hasrat yang berlebihan untuk selalu menyenangkan semua orang atau people pleasing dengan terus-menerus berkata ya pada hal-hal kecil pada akhirnya adalah musuh paling mematikan yang menghalangi Anda mencapai potensi penuh dan kontribusi terbesar Anda di dunia ini? Pertanyaan yang sangat menggugah. Apakah kita kelelahan karena beban kerja yang sesungguhnya atau kita kelelahan karena memikul ekspektasi orang lain demi menghindari konflik? Sebuah paradoks yang layak mendapatkan 20 menit waktu renungan Anda hari ini. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktu berharga Anda untuk hadir di sini, menjauh dari kebisingan, dan memilih untuk fokus menggali hal yang esensial bersama kami. Teruslah bereksplorasi, beranilah mengeliminasi, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.